Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang terus memanggil, namun tak pernah kau jawab? Sebuah hentakan halus yang muncul di tengah hiruk-pikuk hidupmu, seakan ingin berkata, berhentilah sebentar, ada yang ingin kau lihat. Jika kau jujur pada hatimu, kapan terakhir kali engkau benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri? Kapan terakhir kali engkau berhenti berlari, lalu bertanya, sebenarnya siapa yang sedang aku kejar? Dan lebih tajam lagi, mengapa aku merasa jauh dari Tuhan, padahal Dia tidak pernah pergi? Tenang, perjalanan ini tidak menjanjikan keajaiban instan atau hikmah yang memukau. Aku hanya mengajakmu menyingkap sedikit tirai batinmu sendiri, tirai yang selama ini membatasi cahaya yang ingin masuk. Bila engkau mau mendengarkan, mungkin engkau akan menemukan sesuatu yang sudah lama menunggumu. Tarik napas perlahan, duduklah sejenak dalam dirimu. Tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu memaksakan ketenangan. Cukup hadir, cukup mendengar, sebab kadang yang paling kau cari justru muncul saat kau berhenti mencari. Bab 1. Saat segala nama luruh. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia sebut sebagai dirinya hanyalah lapisan-lapisan tipis yang dibentuk oleh pengalaman, kepentingan, dan keinginan duniawi. Ia mulai merasakan bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih abadi. Pada fase ini, ibadah tidak lagi terasa seperti ritual yang berdiri sendiri, tetapi menjadi ruang hening tempat seorang hamba kembali menatap Tuhannya. Segala hiruk-pikuk dunia yang dulu memancing perhatian kini perlahan kehilangan warnanya, karena hati mulai mengenal keteduhan yang hanya muncul ketika ia memandang Sang Pemilik cahaya. Hamba itu merasakan bahwa ketika Allah mengizinkan hatinya untuk hening, maka disitulah pintu makrifat pertama kali bergetar dan terbuka. Seiring waktu, kesadaran ini menumbuhkan kerelaan untuk melepaskan hal-hal yang selama ini membelenggu batin. Ia mulai sadar bahwa setiap nama yang ia sandang, setiap pencapaian yang dibanggakan, dan setiap peran yang ia jalani bukanlah hakikat dirinya. Semua itu hanyalah titipan yang pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lebih ringan, lebih lembut, dan lebih peka terhadap bisikan yang selama ini tertutup oleh kebisingan ego. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang membangun citra, tetapi tentang membangun kedekatan dengan Allah. Kedekatan yang hanya bisa diraih dengan kerendahan hati yang jujur. Di titik ini, seorang hamba mulai mengenal rasa pulang sebelum benar-benar pulang. Ketika nama-nama duniawi mulai luruh, muncullah rasa halus di dalam dada yang sulit dijelaskan dengan kata. Rasa itu seperti embun subuh yang menempel di daun, dingin, lembut, tetapi membawa kehidupan. Hati menjadi lebih mudah disentuh oleh ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tercipta. Setiap peristiwa yang hadir di hadapannya bukan lagi dipandang sebagai kebetulan, tetapi sebagai pesan yang dirancang khusus oleh tangan yang maha halus. Ia melihat bahwa Allah tidak pernah absen mengatur hidupnya, hanya saja dulu matanya terlalu sibuk memandang dirinya sendiri. Kini ketika aku mulai melemah, penglihatan batin menjadi lebih jernih dan luas. Pada tahap ini, ibadah berubah menjadi perjalanan batin yang tidak lagi bergantung pada suasana atau keadaan luar. Ia tidak menunggu waktu tertentu untuk merasakan getaran suci, karena hatinya sudah terhubung kapanpun ia kembali kepada Allah. Sujud menjadi lebih dalam karena batinnya ikut merunduk, bukan hanya tubuhnya. Doa menjadi lebih jujur karena ia tidak lagi berbicara dari suara ego, tetapi dari kedalaman ruh yang rindu. Bahkan diamnya pun terasa seperti ibadah, karena ia tahu bahwa Allah sedang memandang setiap gerak halus dalam hatinya. Inilah momen ketika seorang hamba mulai memahami bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang hidup dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika proses ini semakin matang, ia menyadari bahwa yang runtuh bukanlah kehidupannya, tetapi keangkuhan yang selama ini menutupi cahaya dirinya. Yang menghilang bukanlah jati dirinya, tetapi kabut yang menghalangi pandangannya terhadap Allah. Dalam kejernihan itu, ia mengerti bahwa ibadah tertinggi tidak terjadi pada saat ia merasa kuat dan mampu,
tetapi justru ketika ia menyadari betapa lemahnya ia tanpa Allah. Disitulah keindahan makrifat memancar, pada momen ketika seorang hamba melihat bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar miliknya, bahwa seluruh gerak hidup adalah anugerah, dan bahwa seluruh perjalanan ini pada akhirnya membawa dirinya kembali kepada Dia yang selalu menunggu dengan kasih tanpa batas. Bab 2. Ketika aku mulai pecah. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai melihat betapa rapuhnya konstruksi aku yang selama ini ia banggakan. Ia menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai dirinya ternyata hanyalah kumpulan keinginan, ketakutan, dan gambaran-gambaran yang ditanamkan oleh lingkungan. Ketika cahaya kesadaran itu masuk, lapisan-lapisan yang dulu terasa kokoh mulai retak, bukan karena dihancurkan oleh kelemahan, tetapi karena disentuh oleh kelembutan Allah yang ingin memperlihatkan jati diri hambanya. Pada momen ini, hati merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kejujuran yang begitu dalam, di mana seseorang untuk pertama kalinya berani melihat dirinya tanpa topeng. Kesadaran ini membuat langkahnya goyah namun sekaligus ringan, karena ia mulai tahu bahwa selama ini ia hidup dengan beban yang bukan miliknya. Retaknya aku tidak selalu terjadi dalam kondisi damai. Kadang ia pecah melalui ujian, kekecewaan, atau kehilangan yang membuat seseorang tersadar bahwa dunia tidak bisa menopang dirinya selamanya. Namun melalui retakan, itulah cahaya masuk. Seseorang mulai melihat bahwa dirinya tidak sekuat yang ia kira, tidak setangguh yang ia tampilkan, dan tidak sedewasa yang ia banggakan. Tapi justru dalam ketidakmampuan itu, ia menemukan jalan pulang. Ia melihat bahwa Allah lah yang selama ini memegang seluruh hidupnya, bahwa tanpa pertolongannya ia bahkan tidak sanggup mengatur hatinya sendiri. Runtuhnya aku bukanlah kehancuran, tetapi awal dari kelahiran baru. Ketika ego mulai melemah, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan halus yang dulu tenggelam oleh suara ambisi. Ia menjadi lebih lembut, lebih jujur, dan lebih mudah disentuh oleh ayat-ayat kehidupan. Ia menemukan bahwa setiap pengalaman pahit pernah ia alami ternyata bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk mengikis bagian-bagian dirinya yang membuatnya jauh dari Allah. Ia merasakan bahwa apa yang ia anggap sebagai kekalahan ternyata adalah cara Allah mengembalikan dirinya kepada kelembutan asalinya. Dalam rasa hening yang tumbuh, ia mulai memahami bahwa aku yang selama ini ia pertahankan justru menjadi dinding antara dirinya dan Tuhannya. Pelan-pelan, seseorang mulai melihat bahwa dunia tidak pernah benar-benar bisa memberikan apa yang ia cari. Pujian tidak memberikan kepuasan, pencapaian tidak memberikan kelapangan, dan penghormatan tidak memberikan ketentraman. Semua itu ternyata hanya memberi kebahagiaan sesaat, lalu menghilang seperti bayangan yang tertimpa cahaya. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, ia tidak lagi mengejar hal-hal yang menguatkan egonya. Ia justru merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tetap, dan ia menemukan itu hanya di hadapan Allah. Dari sini, ia mulai mengerti bahwa runtuhnya ego bukanlah kehilangan, tetapi pembebasan. Dan ketika aku itu benar-benar mulai pecah, seseorang akan merasakan cahaya yang tidak berisik namun begitu kuat menyelimuti batinnya. Ia merasakan bahwa Allah sedang membimbingnya keluar dari kegelapan diri menuju keluasan cahayanya. Ia merasakan bahwa selama ini yang membuat hidupnya berat bukanlah takdir, tetapi egonya sendiri. Kini, ketika ego itu pelan-pelan luluh, ia menemukan kedamaian yang lembut dan dalam. Kedamaian ini bukan datang dari dunia tetapi dari penyerahan. Ia mulai memahami bahwa ibadah sejati dimulai bukan ketika ia merasa mampu, tetapi ketika ia merelakan diri untuk dibimbing oleh Allah tanpa syarat. Disinilah perjalanan hakiki seorang hamba dimulai, ketika aku mulai pecah, dan yang muncul adalah hati yang siap dituntun menuju kedekatan yang sesungguhnya. Bab 3. Sunyi yang mengembalikanmu ke Allah. Ada suatu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai memahami bahwa keheningan bukan lagi sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang di mana Allah mengembalikan dirinya ke pusat keberadaan. Sunyi itu tidak datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan seperti fajar yang menyibak malam tanpa suara, membawa cahaya tanpa ketergesaan.
Dalam sunyi itu, seseorang merasa ditelanjangi dari segala hiruk-pikuk batinnya. Ia melihat betapa seringnya ia berbicara hanya untuk menutupi kegelisahan. Betapa seringnya ia bergerak bukan karena ketenangan, tetapi karena dorongan ego yang haus pengakuan. Keheningan yang datang dari Allah ini membuatnya berhenti, menatap jauh ke dalam, dan menyadari bahwa selama ini ia berlari menjauh dari dirinya sendiri. Pada momen itu, tubuhnya mungkin diam, tetapi batinnya memasuki gerakan paling penting dalam hidupnya. Kembali. Ia mulai melihat betapa kosongnya suara-suara internal yang dulu dianggap penting, kecemasan, ambisi, rasa ingin terlihat, rasa ingin diterima. Semuanya tampak begitu kecil ketika ia menatap keheningan yang Allah letakkan dalam dadanya. Keheningan itu seperti lautan yang tenang namun dalam, menampung semua kegundahan tanpa menghakimi, sekaligus mengembalikannya kepada sang pemilik ketenangan. Dalam sunyi itu, ia belajar mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Ia mulai mengenali bahwa ada bisikan yang khusyuk di dalam dirinya. Bisikan yang selama ini tertutup oleh kegaduhan dunia. Keheningan yang sejati bukanlah menjauh dari manusia, tetapi menjauh dari suara ego yang selama ini menipu. Ketika seseorang memasuki sunyi itu, ia mulai memahami bahwa dirinya tidak berdiri sendirian. Allah selalu bersamanya, bahkan ketika ia tidak menyadari. Ia mulai merasakan bahwa rahmat Allah lebih dekat dari segala hal yang pernah ia kejar, dan kelembutannya lebih luas dari semua masalah yang menekan dadanya. Keheningan ini seperti pelukan yang tidak terlihat, namun mampu meredakan badai yang selama ini berkecamuk. Di dalamnya, seseorang mulai belajar duduk dengan dirinya sendiri tanpa takut, karena ia tahu bahwa Allah sedang menenangkannya dengan cara yang paling lembut. Seiring waktu, sunyi itu melahirkan kejernihan. Ia mulai bisa membedakan antara keinginan yang berasal dari ruhnya dan keinginan yang berasal dari egonya. Ia tahu mana langkah yang dituntun dan mana langkah yang didorong. Ia melihat bahwa kehidupan tidak perlu dipaksakan, bahwa rezeki, jodoh, takdir, dan alur perjalanan semuanya telah ditentukan dengan ketelitian yang hanya milik Allah. Sunyi itu membuatnya memahami bahwa tidak ada yang perlu dikejar dengan gelisah, karena apapun yang ditetapkan untuknya akan datang pada waktunya. Dari sini, ia mulai memasuki ibadah yang lebih dalam, bukan dalam bentuk gerakan, tetapi dalam bentuk kesadaran bahwa setiap detik hidupnya adalah kesempatan untuk melihat Allah bekerja dalam dirinya. Dan ketika sunyi itu benar-benar mengisi relung hatinya, seseorang mulai mengerti rahasia besar yang selama ini hanya dibaca, namun jarang dirasakan, bahwa Allah paling mudah dijumpai ketika tidak ada lagi dirimu yang menghalangi. Sunyi itu bukan kehampaan, melainkan pintu menuju kebersamaan dengan Allah. Ia menyadari bahwa selama ini yang membuatnya jauh bukanlah jarak, tetapi kebisingan batin yang ia pelihara. Kini, ketika sunyi itu menjadi sahabatnya, ia merasakan ibadah yang tidak bergantung pada suara, gerakan, atau kata-kata. Ia merasa dekat tanpa harus menyentuh. Ia merasa pasrah tanpa harus kehilangan. Ia merasa dicukupkan tanpa harus meminta. Di dalam sunyi itu, ia menemukan kedalaman ibadah tertinggi. Ibadah yang terjadi ketika tidak ada lagi aku. Yang tersisa hanya Dia dan Tuhannya. Bab 4. Ketika cahaya menyentuh ruang paling dalam. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang merasakan seolah ada cahaya halus yang menyentuh ruang paling tersembunyi dalam hatinya. Cahaya itu tidak datang dengan kilatan yang menyilaukan, tetapi hadir seperti kelembutan yang merembes perlahan, menyapu setiap luka dan keretakan yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dalam sentuhan itu, ia merasakan sesuatu yang begitu lembut namun kuat, seperti ada tangan yang tak terlihat mengangkat beban yang selama ini menekan jiwanya. Ia menyadari bahwa meskipun ia pernah tersesat dalam gelap, Allah tidak pernah berhenti menunggu hingga batinnya siap menerima cahaya yang telah disiapkan untuknya sejak awal. Cahaya itu masuk pada waktu yang paling tepat, bukan saat ia merasa kuat, tetapi justru saat ia benar-benar jujur tentang kelemahannya. Ketika cahaya itu mulai meresap, seseorang akan melihat betapa berbedanya luka batin ketika disentuh oleh manusia dan ketika disentuh oleh Allah. Luka yang disentuh manusia sering meninggalkan bekas baru,
tetapi luka yang disentuh Allah justru membuka jalan bagi penyembuhan. Dalam kejernihan itu, ia melihat kembali masa lalunya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai rangkaian peristiwa yang membawanya pada titik ini. Titik di mana ia akhirnya mengerti bahwa Allah tidak pernah menghukumnya, tetapi mendidiknya dengan penuh sayang. Cahayanya memperlihatkan bahwa segala kerumitan hidup yang pernah ia keluhkan ternyata mengandung rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa Allah selalu lebih dekat daripada apa yang pernah ia kira, dan bahwa setiap luka telah mempersiapkan hatinya untuk menerima kelembutan yang lebih dalam. Seiring cahaya itu memperluas ruang hati, seseorang mulai mengenali bahwa batinnya memiliki kedalaman yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Ia melihat bahwa di balik segala kegelisahan, ada ruang sunyi yang selalu bersih dan selalu siap menerima cahayanya. Ruang itu adalah tempat di mana ia sebenarnya berasal, tempat di mana ruhnya pernah bersaksi saat berkata, "Betul, Engkaulah Tuhan kami." Ketika ia kembali menyentuh ruang itu, ia merasakan seolah dirinya kembali menjadi versi paling asli, paling jujur, dan paling tenang dari dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa cahaya Allah bukan datang untuk membuatnya merasa suci, tetapi untuk membuatnya kembali menjadi hamba. Hamba yang tahu arah pulang, hamba yang kembali bernafas dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Dan ketika cahaya itu semakin dalam menyinari batinnya, ia mulai melihat bahwa hidup bukanlah serangkaian kebetulan tanpa makna. Setiap perjumpaan, setiap kehilangan, setiap kesulitan, bahkan setiap air mata ternyata memiliki tempatnya dalam perjalanan menuju Allah. Cahaya itu memperlihatkan bahwa apapun yang tampak kacau di permukaan, sesungguhnya sedang diatur oleh kehendak yang maha rinci. Dalam pandangan ini, seseorang tidak lagi melihat hidup sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai titian yang membawanya semakin dekat kepada Tuhannya. Ia tidak lagi memaksa kehendaknya sendiri, karena ia tahu bahwa rencana Allah selalu lebih baik, lebih lembut, dan lebih luas daripada apapun yang pernah ia rencanakan. Pada akhirnya, ketika cahaya itu benar-benar menyatu dengan denyut hatinya, seseorang merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya, baik gelap maupun terang, tidak pernah sia-sia. Ia menyadari bahwa cahaya itu bukan hanya menerangi jalan di luar dirinya, tetapi terutama menerangi ruang-ruang yang selama ini ia takuti untuk melihat. Dan saat itu terjadi, ia memahami bahwa ibadah tertinggi bukan hanya ketika ia bersujud secara lahiriah, tetapi ketika batinnya terbuka sepenuhnya untuk disentuh oleh cahaya Allah. Tidak ada lagi aku yang menuntut, tidak ada lagi aku yang merasa memiliki, yang tersisa hanyalah seorang hamba yang siap dipimpin sepenuhnya oleh cahaya yang berasal darinya. Disinilah perjalanan ibadah berubah menjadi perjalanan pulang ke cahaya yang telah lama menunggu dirinya kembali. Bab 5. Saat diri menjadi bayangan, dan bayangan mengajarikan cahaya. Ada saat ketika manusia merasa paling jauh dari Tuhan, justru pada detik ketika hatinya paling berisik. Ia menumpuk keinginan, memeluk keresahan, dan membangun dinding tipis dari sangkaannya sendiri. Namun, ketika kegelisahan itu dibiarkan duduk tanpa dikejar, terbukalah celah kecil yang memperlihatkan bahwa jarak itu hanyalah ilusi yang dibentuk oleh pikiran. Di balik semua kebisingan batin itu, ada satu kesunyian yang tak pernah padam, sebuah cahaya lembut yang terus memanggil, seakan berkata, "Diamlah sebentar, lihatlah aku yang tidak pernah pergi." Kesadaran ini begitu halus hingga terkadang manusia tidak menyadarinya. Tetapi ia selalu menunggu, menyala tanpa meminta apapun sebagai balasan. Dalam perjalanan ruhani, seringkali manusia mengira bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya, bahkan pusat dari ibadahnya sendiri. Ia menduga bahwa segala yang ia rasakan, lakukan, dan pikirkan adalah cerminan dari keberadaannya. Padahal, para arif telah lama mengajarkan bahwa diri hanyalah bayangan yang timbul karena cahaya. Bayangan tidak memiliki wujud sendiri, tidak memiliki gerakan sendiri, tidak memiliki suara sendiri. Ia hanya mengikuti sumber yang meneranginya. Ketika seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan pemilik apapun, bahkan bukan pemilik sujudnya sendiri, barulah ia menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi cahaya bagi segala cahaya, dan dirinya hanyalah alur di mana cahaya itu lewat.
Seringkali manusia merasa gelap karena ia terlalu lama memandang kepada bayangannya sendiri, kepada citra tentang dirinya, kepada harapan tentang dirinya, kepada ketakutan tentang dirinya. Padahal para kekasih Tuhan mengajarkan bahwa gelap bukanlah musuh dari cahaya. Gelap adalah tempat di mana cahaya muncul paling jelas. Ketika seseorang berhenti melawan gelap dan justru menatapnya dengan lapang, ia akan mendengar sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara hatinya yang paling dalam, suara yang bukan berasal dari dirinya, namun terasa seperti kebenaran yang sangat akrab. Gelap tidak lagi menakutkan, karena ia mulai menyadari bahwa gelap hanyalah selimut bagi suatu rahasia yang menunggu untuk dibuka. Ketika seseorang melepaskan gagasan tentang siapa dirinya, ia akan memasuki wilayah yang dulu terasa asing. Wilayah tanpa identitas, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk menjadi apapun selain kehadiran itu sendiri. Dalam wilayah ini, doa terasa lebih lembut, sujud terasa lebih jujur, dan hati terasa lebih ringan. Tidak ada lagi pencarian untuk mencari rasa khusyuk, karena rasa itu datang sendiri saat sang aku duduk diam dan tidak menghalangi jalan. Inilah ibadah yang tertinggi, bukan karena seseorang melakukannya dengan keagungan, tetapi karena ia melakukannya tanpa membawa apapun. Ia menghadapkan batinnya kepada Yang Maha Ada dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah titipan, dan titipan itu pun akhirnya dikembalikan. Pada akhirnya, bab ini mengajak manusia memahami bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan menambah, tetapi perjalanan mengurangi. Mengurangi ego, mengurangi pengakuan, mengurangi kelekatan pada rasa aku. Sebab saat diri menjadi ringan, cahaya lebih mudah menembusnya. Saat keakuan menjadi tipis, kehadiran Tuhan terasa lebih dekat. Dan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan yang berdiri karena cahaya, ia tidak lagi sibuk mencari Tuhan di luar, tetapi menyaksikannya di dalam setiap helaan napas. Di titik inilah ibadah menjadi lebih dari sekadar gerakan. Ia berubah menjadi pengenalan. Pengenalan yang hidup, yang lembut, dan yang membuat seseorang mengerti bahwa saat aku tiada, justru di sanalah Allah paling nyata. Bab 6. Ketika hati menjadi reruntuhan dan di antaranya Tuhan berbicara. Ada masa ketika hati manusia hancur berkeping-keping, bukan karena kelemahan, tetapi karena ia akhirnya berhenti memaksa dirinya untuk kuat. Reruntuhan itu terlihat menyakitkan, namun justru di celah-celah runtuhan itulah cahaya paling halus masuk tanpa disadari. Banyak orang berusaha merakit kembali hatinya dengan kehendaknya sendiri. Tetapi para arif mengajarkan bahwa kadang-kadang yang paling diperlukan bukanlah membangun ulang, melainkan membiarkan hati remuk agar ruang lama runtuh dan ruang yang lebih jernih tercipta. Dalam reruntuhan itu, manusia mulai mendengar bisikan yang tidak ia dengar saat ia masih sibuk mempertahankan bentuk lamanya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang memeluknya dari balik kehancuran itu. Sesuatu yang memperlihatkan bahwa kasih sayang Tuhan sering kali hadir dalam bentuk yang manusia tidak perkirakan. Ketika hati retak, kebanyakan orang berusaha menutupi rasa itu dengan kesibukan, dengan harapan baru, atau dengan pencarian dangkal yang hanya membawa pelarian sementara. Tetapi jiwa yang lembut akan mengerti bahwa setiap retakan adalah pintu. Pintu menuju kejujuran terdalam yang selama ini ia tutupi dengan berbagai topeng. Dalam kesunyian retak itu, manusia akan berjumpa dengan wajah dirinya yang paling asli. Wajah yang tidak mengenakan prestasi, tidak membawa nama, dan tidak menuntut untuk dihargai oleh siapapun. Wajah itu adalah bentuk jiwa paling polos, dan dari kepolosan itulah seseorang bisa merasakan getaran ibadah yang tidak tercampur oleh keinginan untuk terlihat baik. Di titik itu, ibadah tidak lagi menjadi usaha memperbaiki, tetapi usaha untuk kembali pulang. Dalam perjalanan batin, manusia sering lupa bahwa air mata adalah bagian dari penyucian. Tidak ada tanah yang subur tanpa hujan, dan tidak ada hati yang lembut tanpa luka yang pernah mengalir. Para salik sering menggunakan kata tawadu untuk menggambarkan kerendahan hati. Namun sesungguhnya tawadu adalah kemampuan untuk mengakui bahwa diri ini rapuh dan bahwa rapuh tidaklah memalukan. Justru di saat manusia merasakan kelemahan itu, ia akan menyadari bahwa tidak ada apapun yang benar-benar miliknya. Nafas, rasa, kekuatan,
Bahkan air mata pun bukan ciptaan dirinya. Semuanya hanyalah pinjaman yang suatu hari akan kembali kepada pemiliknya. Di balik pemahaman ini, seseorang menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli, ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ada fase ketika hati hampir tidak mampu berkata apa-apa, dan disitulah seseorang akhirnya diam. Diam bukan karena berputus asa, tetapi karena kata-kata tak lagi mampu membawa pulang dirinya kepada Tuhan. Diam itu berbeda dari kaku. Diam itu adalah bentuk kerendahan hati. Ketika seseorang terbiasa berbicara dengan hatinya sendiri, ia akan menyadari bahwa diam adalah bahasa yang paling dekat dengan Tuhan. Dalam diam, seseorang tidak meminta apapun, tidak memohon apapun, tidak menjelaskan apapun, ia hanya hadir. Dan di dalam kehadiran itu, seseorang menyadari betapa Tuhan telah bersamanya selama ini, bahkan di saat ia merasa paling sendirian. Dia menjadi ruang perjumpaan, ruang pengenalan, dan ruang menerima bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Pada akhirnya, bab ini mengajak manusia untuk tidak membenci reruntuhan dirinya. Sebab di tempat itulah Tuhan menitipkan pelajaran, kejernihan, dan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata luar. Runtuh bukan berarti gagal. Runtuh adalah cara agar sesuatu yang lebih tulus dapat dibangun. Ketika seseorang berhenti membenci kelemahannya, ia menemukan kekuatan yang berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi dari sekadar tekad manusia. Ia menemukan bahwa Tuhan tidak menunggu manusia sempurna untuk mencintainya. Tuhan hanya menunggu manusia jujur. Dan ketika kejujuran itu hadir, meski dalam bentuk air mata atau keheningan yang tak bisa dijelaskan, maka ibadah menjadi hidup. Hidup karena dilakukan oleh hati yang telah dibersihkan oleh luka dan diterangi oleh kasih sayangnya. Bab 7. Saat kehendak tak lagi menuntut dan jiwa menarik nafas pertamanya. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya. Bukan karena ia kehilangan harapan, tetapi karena ia mulai melihat bahwa kehendaknya sendiri seringkali menjadi tirai yang menutupi kehendak Tuhan. Di awal, hati manusia selalu ingin memegang kendali, menentukan hasil, mengatur waktu, memastikan semuanya sesuai dengan skenario yang ia susun di dalam kepalanya. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia menyadari bahwa kendali yang ia pegang hanyalah seutas benang rapuh yang mudah putus. Ketika akhirnya ia mengendurkan genggamannya, bukan karena kalah, tapi karena mengerti, barulah ia menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan. Di momen itu jiwa seperti menarik napas pertama yang sungguh bebas, napas yang tidak dibebani oleh ambisi, rasa takut, ataupun bayangan masa depan yang mengintimidasi. Dalam kebijaksanaan lama, para arif sering mengingatkan bahwa menyerah bukan berarti berhenti berusaha. Menyerah adalah berhenti mengidolakan kehendak diri. Selama manusia terlalu melekat pada aku ingin, aku harus, dan aku butuh, ia akan selalu terperangkap dalam pola kecemasan yang berulang. Tetapi ketika seseorang belajar untuk meletakkan kehendaknya di hadapan Tuhan, ia tidak kehilangan arah. Justru ia menemukan kompas yang lebih murni. Kompas yang tidak digerakkan oleh dorongan dunia, tetapi oleh ketenangan batin. Ia mulai berjalan bukan karena ingin menang, tetapi karena ingin jujur. Ia mulai diam bukan karena putus asa, tetapi karena hatinya mulai mengerti bahwa keheningan sering mengungkapkan jalan yang tak terlihat oleh pikiran bising. Dan pada saat ia berhenti menuntut, hidup mulai bergerak dengan caranya sendiri, mengalir lebih lemah lembut daripada yang pernah ia bayangkan. Rasanya aneh ketika seseorang akhirnya mengakui bahwa apapun yang ia kejar selama ini tidak pernah benar-benar ia kuasai. Namun pengakuan itu tidak membuatnya kecil. Justru di sanalah ia merasa lebih utuh. Manusia sering mengira bahwa kekuatan datang dari kemampuan mengendalikan, padahal kekuatan yang sejati justru muncul ketika seseorang mampu menerima bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Namun penerimaan ini bukan pasrah yang hampa. Ini adalah ketundukan penuh kesadaran yang membuat seseorang berani melangkah meski ia tidak tahu kemana Tuhan akan membawanya. Ia berjalan bukan karena yakin pada dirinya, tetapi karena yakin pada pemilik perjalanan. Inilah ketenangan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Ketenangan yang hanya muncul ketika manusia sudah berhenti mengukur hidup berdasarkan genggaman yang bisa ia jaga. Saat kehendak tidak lagi menuntut, seseorang mulai merasakan
perubahan yang sangat halus namun sangat nyata. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki makna yang tidak selalu harus dipahami dengan segera. Ia mulai memperhatikan bagaimana Tuhan membimbing melalui kejadian sederhana. Percakapan yang muncul tiba-tiba, kesunyian yang menenangkan, atau bahkan kehilangan yang membuka pintu baru. Ia mulai sadar bahwa hidup bukanlah rangkaian kebetulan, tetapi rangkaian pengajaran. Dan dalam pengajaran itu, manusia tidak diminta untuk menafsirkan segalanya, tetapi untuk hadir, untuk menyaksikan, untuk merasakan. Ketika seseorang mulai hidup dengan cara ini, ia tidak lagi mengejar kepastian, sebab ia mulai mengerti bahwa kepastian bukanlah miliknya. Yang ia miliki hanyalah perjalanan, dan perjalanan itu sendiri adalah nikmat yang tak ternilai. Pada akhirnya, bab ini mengajak manusia memahami bahwa kehendak adalah alat, bukan Tuhan. Ia harus digunakan, bukan disembah. Ketika kehendak menjadi jinak di bawah cahaya kesadaran, maka jiwa menemukan ruang lapang untuk mengenal Tuhan tanpa beban ambisi pribadi. Di titik itu, manusia tidak lagi beribadah karena ingin sesuatu, tetapi karena ia merasa ditarik oleh kehadiran yang lebih besar dari dirinya. Ibadah menjadi seperti napas, alami, lembut, dan tidak dipaksa. Dan saat kehendak berhenti menuntut, maka aku perlahan memudar, memberi ruang bagi ketenangan yang selama ini tersembunyi. Ketenangan yang membuat manusia mengerti bahwa hidup bukan tentang memenangkan keinginan, tetapi tentang menundukkan hati, agar ia dapat melihat bahwa Tuhan selalu lebih dekat daripada apapun yang pernah ia kejar. Bab 8, saat pikiran berhenti berdebat dan jiwa menemukan suara yang selama ini tersembunyi. Ada masa ketika pikiran manusia mulai lelah dengan pertarungan panjang yang tak kunjung selesai. Pikiran selalu sibuk menimbang, mengukur, mengkritik, dan terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah cukup benar, cukup suci, cukup layak untuk mendekat kepada Tuhan. Namun semakin ia menuntut jawaban dari dirinya, semakin batinnya tenggelam dalam kabut yang menyesakan. Di titik itulah seseorang akhirnya berhenti. Bukan karena ia menemukan semua jawaban, tetapi karena ia menyadari bahwa sebagian dari pertanyaan itu tidak pernah ditujukan untuk diselesaikan oleh pikiran. Ketika kelelahan itu diterima dengan jujur, pikiran perlahan mereda, dan dalam keheningan itu muncul suara lembut, suara yang tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa, namun selalu hadir. Suara inilah yang selama ini ditutupi oleh ributnya dialog dalam kepala manusia. Manusia cenderung mempercayai pikirannya lebih daripada hatinya, seolah-olah pikiran adalah senter paling terang yang mampu mengungkap seluruh misteri kehidupan. Namun para arif selalu mengatakan bahwa pikiran adalah alat, bukan jalan utama. Pikiran dapat membantu seseorang membedakan antara yang tampak, tetapi tidak mampu menunjukkan apa yang tidak tampak. Pikiran dapat mengolah informasi, tetapi tidak mampu menyingkap hakikat. Ketika seseorang terus bergantung pada pikirannya untuk menemukan Tuhan, ia seakan memaksa mata fisiknya melihat cahaya yang hanya mampu ditangkap mata batin. Dan ketika ia melepaskan sedikit cengkeramannya pada pikiran, barulah ia menemukan jalan menuju wilayah yang tidak bisa dihitung dengan logika. Di wilayah itu, kehadiran Tuhan terasa bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang menenangkan. Ada saat ketika pikiran benar-benar membisu, dan di momen itu hati seperti membuka ruang baru yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Ruang itu begitu luas, seakan seseorang dapat mendengarkan dunia berbicara tanpa suara. Ia mulai mendengar gerakan halus dari kehidupannya sendiri. Bagaimana Tuhan menuntunnya melalui rasa, bagaimana Tuhan melindunginya melalui kegagalan, bagaimana Tuhan mendekatkannya melalui kehilangan. Suara ini tidak pernah muncul ketika pikiran terlalu keras bekerja, sebab suara itu muncul dari kedalaman, bukan dari permukaan. Suara itu tidak pernah memberi perintah, tetapi menawarkan arah. Ia tidak pernah mendikte, tetapi menunjukkan jalan. Dan ketika seseorang mulai mempercayai suara ini, ketenangan datang bukan dari paham terhadap kehidupan, tetapi dari menerima bahwa kehidupan selalu dijaga oleh Yang Maha Mengetahui.
Pikiran yang mereda adalah pintu menuju ibadah yang lebih jernih. Sebab selama pikiran menjadi pusat, ibadah akan terasa seperti tugas yang harus dipenuhi. Namun ketika hati yang memimpin, ibadah menjadi ruang pulang. Seseorang sujud bukan untuk mencari jawaban, tetapi karena sujud itu sendiri adalah ketenangan. Ia berdoa bukan untuk mengharapkan sesuatu, tetapi karena doa adalah bahasa yang paling lembut yang pernah ia kenal. Ia berzikir bukan untuk mengejar pahala, tetapi untuk menjaga kehangatan hubungan dengan Tuhan. Di titik ini, manusia mengerti bahwa ibadah bukan tentang kata-kata yang tersusun rapi, tetapi tentang hati yang hadir tanpa topeng, tanpa syarat, dan tanpa tuntutan untuk dipuji. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah perlombaan antara benar atau salah di dalam pikiran. Jalan itu adalah perjalanan pulang ke dalam batin, di mana suara Tuhan berbisik lebih pelan daripada detak jantung. Ketika pikiran berhenti berdebat, jiwa baru mulai mendengar. Dan ketika jiwa mulai mendengar, ia tidak lagi membutuhkan banyak bukti atau alasan. Ia hanya membutuhkan kehadiran. Kehadiran yang membuatnya sadar bahwa Tuhan tidak pernah berjarak satu langkah pun darinya. Hanya pikiran yang membuatnya tampak jauh. Ketika pikiran mereda, barulah seseorang melihat bahwa Tuhan selalu berada di tempat yang sama, sedekat napas pertama dan seteduh cahaya yang tidak pernah padam. Bab 9, saat rasa tak lagi meminta dihibur dan ketenangan muncul tanpa diundang. Ada masa ketika manusia berhenti mengejar kenyamanan batin sebagai tujuan. Selama bertahun-tahun ia mengira bahwa ketenangan adalah hadiah yang harus ia dapatkan setelah doa panjang, ibadah khusyuk, atau usaha spiritual yang berat. Namun semakin ia mengejarnya, ketenangan itu justru semakin menjauh. Hingga suatu hari, tanpa ia rencanakan, hatinya lelah mengejar. Ia berhenti memohon agar hidup berjalan lembut. Berhenti meminta agar rasa sakit segera hilang. Justru di saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketenangan datang begitu saja, tidak diundang, tidak dipaksa. Seolah-olah ia menunggu sampai manusia berhenti memintanya. Di momen itu, seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah dicapai. Ketenangan adalah diizinkan hadir. Dalam perjalanan batin, rasa sering menjadi guru yang paling jujur. Manusia dapat berpura-pura tenang dalam ucapan, tetapi rasa tidak pernah bisa berdusta. Saat ia marah, gelisah, takut, cemas, ia sering berusaha menekan rasa itu agar sesuai dengan citra dirinya yang ingin terlihat kuat. Namun para arif berkata bahwa rasa bukan untuk ditekan, rasa untuk dirasakan. Saat manusia berani membiarkan setiap rasa datang tanpa menolaknya, ia akan menemukan bahwa rasa hanya ingin lewat, bukan untuk tinggal. Gelombang yang diterima akan surut dengan sendirinya. Gelombang yang dilawan akan memukul kembali dengan lebih keras. Ketika seseorang mulai memahami ritme halus ini, ia berhenti memperjuangkan pelarian dan mulai belajar mendengarkan. Disitulah kebijaksanaan yang lembut mulai tumbuh. Ada saat ketika rasa sakit menjadi begitu dalam sehingga pikiran tidak mampu lagi mengartikannya. Pada titik ini, seseorang sering merasa seperti berjalan di dalam kabut pekat yang tidak punya arah. Namun yang tidak banyak disadari adalah bahwa kabut itu sesungguhnya melindunginya dari melihat terlalu jauh. Tuhan tidak selalu menyingkap jalan sekaligus, karena jika manusia mengetahui semuanya, mungkin ia akan goyah. Dalam kabut itu, seseorang dipaksa untuk berjalan pelan, untuk berhati-hati, untuk merasakan tanah di bawah kakinya. Dan dari kehati-hatian itulah lahir kedewasaan rohani. Ketika ia tidak lagi memaksa cahaya muncul, barulah cahaya itu memperlihatkan dirinya sedikit demi sedikit. Seperti fajar yang tidak pernah tergesa, ia datang hanya ketika manusia siap untuk melihat. Dalam ketenangan yang hadir tanpa permintaan, seseorang mulai mengerti bahwa hidup tidak perlu selalu dibereskan. Ada hal yang harus diikhtiarkan, ada hal yang harus diserahkan, dan ada hal yang hanya bisa dipahami setelah dilewati. Ketika manusia berhenti mengatur perasaannya agar selalu positif, ia mulai menemukan kedalaman baru dalam hidup. Ia menyadari bahwa rasa sedih, kehilangan, dan kecewa bukan musuh dari perjalanan spiritual. Rasa-rasa itu adalah bagian dari pendewasaan. Di balik rasa yang berat, ada pintu-pintu yang terbuka menuju pemahaman tentang keikhlasan.
Dan ketika ikhlas hadir, bahkan hanya setipis helai, jiwa seperti mendapatkan sayap baru yang membuatnya mampu naik ke tempat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pikirannya. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari menyingkirkan rasa, tetapi dari menerima bahwa rasa adalah bagian dari jiwa yang sedang belajar. Ketika rasa tidak lagi meminta untuk dihibur, ia mulai menunjukkan bentuk aslinya. Sebagai tamu yang datang membawa pesan dari Tuhan. Pesan tentang sabar, pesan tentang tawakal, pesan tentang kehendak ilahi yang bekerja dalam diam. Dan ketika manusia berhenti menuntut ketenangan dan hanya memilih untuk hadir sepenuhnya, barulah ia merasakan bahwa Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tertidur. Di titik itu, ibadah bukan lagi permohonan panjang yang mendesak, tetapi kehadiran lembut yang berkata, "Aku di sini menerima apapun yang Engkau tetapkan." Bab 10. Saat semua dilepaskan, dan yang tersisa hanya Dia yang tak pernah pergi. Ada detik ketika manusia berhenti menggenggam apapun, bukan karena ia kehilangan segalanya, tetapi karena akhirnya ia memahami bahwa segala yang ia pegang bukanlah miliknya. Di saat ia membiarkan genggamannya terbuka, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Kelegaan. Bukan kelegaan karena bebas dari beban, tetapi karena bebas dari kebutuhan untuk menjadi pemilik atas hidupnya sendiri. Ketika seseorang berhenti memaksakan hidup sesuai gambarnya, ia mulai melihat betapa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang ia buat sendiri. Dan ketika semua itu ia lepaskan dengan tenang, bukan dengan terpaksa, barulah ia merasakan bahwa di balik segala sifat fana, ada satu kehadiran yang tetap, lembut, dan tidak berubah. Kehadiran itu bukan sekadar ketenangan, itu adalah Tuhan yang selama ini ia cari, namun ternyata sudah berada tepat di jantung keberadaannya. Dalam perjalanan panjang menuju pengenalan diri, manusia sering menumpuk lapisan demi lapisan identitas. Harapan orang lain, tuntutan hidup, luka lama, ambisi yang diwariskan, dan citra diri yang terus dijaga. Tanpa sadar, lapisan itu membungkus jiwanya hingga ia lupa bentuknya yang asli. Namun pada hari ia berani melepaskan lapisan pertama, meski hanya sehelai, ia akan merasa terkejut melihat betapa dadanya tiba-tiba terasa lebih lapang. Para arif berkata bahwa kembali kepada Tuhan bukan berarti pergi jauh, melainkan menyingkirkan selimut yang menutupi cahaya hati. Dan setiap kali manusia berani melepas satu lapisan yang tidak lagi ia butuhkan, ia semakin dekat kepada lembutnya cahaya itu. Hingga suatu saat ia menyadari bahwa yang ia cari bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang telah ia miliki sejak awal. Kedekatan. Ada momen ketika seseorang tiba pada kesimpulan yang mengejutkan dirinya sendiri, bahwa yang membuatnya merasa jauh dari Tuhan selama ini bukanlah dosa, bukanlah kurangnya ibadah, bukan pula kekurangan ilmu. Yang menjauhkannya adalah dirinya sendiri, lebih tepatnya klaimnya atas dirinya. Rasa aku yang terlalu tebal. Ketika ia menipiskan aku, yang tampak adalah yang maha ada. Ketika ia menyingkirkan keangkuhan batinnya, yang muncul adalah kelembutan ilahi yang selama ini menantinya. Manusia tidak pernah benar-benar jauh dari Tuhan, yang jauh hanyalah perhatian hatinya. Dan ketika perhatian itu kembali, meski dengan langkah kecil dan ragu, Tuhan menyambutnya dengan keluasan yang tidak dapat dijelaskan. Seakan-akan Tuhan berkata, "Akhirnya engkau pulang, padahal aku tidak pernah meninggalkanmu." Dalam kedekatan itu, ibadah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi kewajiban yang harus dilaksanakan agar hati tentram. Ia menjadi napas bagi jiwa. Seseorang tidak lagi bersujud karena takut, tetapi karena rindu. Tidak lagi berzikir karena merasa bersalah, tetapi karena ingin menjaga kehangatan hubungan. Tidak lagi berdoa karena ingin sesuatu terjadi sesuai keinginannya, tetapi karena doa adalah cara paling halus untuk hadir di hadapannya. Ibadah tidak lagi menjadi perantaraan, ia menjadi perjumpaan. Dan perjumpaan itu tidak membutuhkan banyak kata, karena jiwa yang tenang sudah cukup untuk menyampaikan kerinduan yang tak terucapkan. Pada akhirnya, bab ini adalah ajakan untuk merayakan kefanaan diri agar seseorang dapat menyaksikan keabadian Tuhan. Ketika manusia melepaskan segala yang bukan dirinya, ia menemukan dirinya.
Ketika ia melepaskan dirinya, ia menemukan Tuhan. Dan ketika semua yang fana telah ia letakkan, ia melihat bahwa yang tersisa hanyalah Dia. Dia yang tidak pernah berubah, tidak pernah menjauh, tidak pernah berhenti mencintai. Ibadah tertinggi bukan terjadi saat seseorang merasa paling kuat, tetapi saat ia merasa paling hening. Saat aku menjadi hilang, dan hanya ada kesadaran bahwa seluruh hidup ini adalah miliknya. Di titik itu tidak ada lagi jarak, yang ada hanyalah kehadiran. Kehadiran yang begitu nyata, begitu dekat dan begitu dalam, hingga manusia hanya mampu berkata dalam batinnya, ternyata selama ini hanya Engkau yang tetap. Dalam video ini kita memasuki ruang terdalam perjalanan ruhani. Saat aku mulai memudar dan ibadah berubah menjadi perjumpaan paling sunyi antara hamba dan Tuhannya. Video ini mengajakmu masuk ke dalam perenungan makrifat, memahami ketenangan yang hadir tanpa dicari, dan menemukan kembali hakikat ibadah ketika jiwa berhenti menuntut apapun dari dunia. Jika selama ini engkau sering merasa gelisah, jauh dari Tuhan, atau kehilangan diri di tengah kesibukan hidup, video ini akan menjadi ruang pulang bagi hatimu. Dengarkan perlahan, izinkan setiap kata menyentuh lapisan batinmu yang paling dalam. Topik yang dibahas dalam video ini, makna ibadah tertinggi, menghilangnya rasa aku dalam perjalanan tauhid, ketenangan batin menurut para arif, makrifat, perjalanan pulang menuju diri dan Tuhan, cara menemukan kembali kedekatan ilahi, perjalanan spiritual di balik keheningan. Jika konten seperti ini menguatkan hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak baik, like, komentar, dan bagikan untuk membantu lebih banyak jiwa menemukan ketenangan.